Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa kembali di dalam program Renungan Sapaan Iman. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, terlebih dahulu kita berdoa. Maha besar Allah yang kami sembah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini kami mengucap syukur oleh karena kami dapat merasakan cinta kasih yang dari Tuhan. Dan jikalau sebentar lagi kami akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang menjadi dasar untuk kami melangkah di dalam kehidupan ini. Kiranya Tuhan tolong agar kami dapat mengerti, memahami firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan, kami siap merenungkan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Yang menjadi dasar perenungan kita pagi hari ini terdapat di dalam kitab Efesus pasal yang kedua ayat 10. Tertulis demikian: karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, kita adalah ciptaan Allah yang mulia. Dapat dikatakan bahwa kita ini adalah ciptaan mahakarya Allah yang diciptakan untuk kemuliaannya. Kita telah diselamatkan dari dosa dan dibebaskan dari maut oleh karena penebusan darah Kristus. Tentu di dalam kehidupan ini kita memiliki tanggung jawab. Kehidupan kita yang telah diselamatkan memiliki tanggung jawab untuk kita lakukan sebagai wujud syukur kita kepada Allah. Allah tidak menyelamatkan kita supaya kita bisa hidup dalam ruang yang nyaman, tetapi Tuhan ingin agar kita sebagai ciptaannya hidup dengan memancarkan kemuliaan Allah, sehingga setiap orang yang melihat kita kagum dan memuji Sang Pencipta. Pekerjaan baik seharusnya menjadi gaya hidup dari orang-orang yang telah mendapatkan kasih karunia Allah, yaitu dengan melakukan pekerjaan dan perbuatan baik. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, sebagai umat pilihan Allah, kita tidak mungkin berdiam diri atau hanya hidup bagi diri kita sendiri. Itu tidak sesuai dengan rencana Allah yang menciptakan kita untuk menjadi umat pilihan Allah. Ada banyak sekali perbuatan-perbuatan baik yang harus kita kerjakan bagi sesama kita. Dan perbuatan baik yang kita lakukan ini bukanlah satu pilihan, tetapi ini adalah satu kewajiban, satu keharusan yang menunjukkan bahwa kita umat yang telah dipilih oleh Allah. Ada banyak orang di sekitar kita yang hidup dalam kesepian, keputusasaan, ketakutan, dan kebingungan. Secara penampilan mereka mungkin tampak sebagaimana orang-orang biasa lainnya. Berpakaian rapi, punya pekerjaan baik, tutur katanya sopan, dan segala sesuatu tampaknya oke-oke saja. Tetapi sebenarnya mereka membutuhkan sahabat yang mau mendengar dan mengerti mereka. Mereka membutuhkan Kristus Yesus. Lalu bagaimanakah orang-orang seperti itu bisa dijangkau bila tidak ada yang memberitakannya? Bagaimana mereka bisa mendengar Kristus Yesus bila kita, umat pilihan Allah, tidak rela, tidak memiliki waktu untuk bersahabat dan memberikan waktu untuk bersama dengan mereka? Di sekitar kita ada pula orang-orang yang hidup dalam kekurangan, anak-anak yatim piatu, para orang tua yang telah renta, menanti uluran tangan kita, menanti kehadiran kita. Memang mustahil untuk menolong tuntas orang-orang seperti itu. Namun paling tidak kita bisa berbagi contoh kecil, bisa berbagi sepotong roti atau nasi bungkus yang dapat membuat mereka merasa dihargai, dikasihi. Untuk itu Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, inilah tugas dan tanggung jawab kita sebagai orang-orang yang telah dipilih oleh Allah. Jangan pernah lupa bahwa kita ini
umat pilihan yang maha karya, yang besar dan luar biasa, yang telah dipilih oleh Allah. Apapun pendapat orang tentang kita tidak membuat perbedaan apapun. Di mata Allah, kita ini tetap sebagai umat yang telah dipilih oleh Allah, yang telah dipilih secara khusus dan diciptakan dengan harga yang sangat mahal, yaitu darah anaknya sendiri, Yesus Kristus. Tuhan ingin kita hidup untuk kemuliaan-Nya dengan cara melakukan perbuatan-perbuatan baik yang telah disiapkan sebelumnya. Mulailah memperhatikan orang-orang yang ada di sekitar kita, yang biasa saudara jumpai setiap hari. Mungkin mereka adalah orang-orang yang Tuhan titipkan untuk kita lakukan, untuk kita sayangi, untuk kita kasihi, untuk kita layani. Bantulah mereka, kasihilah mereka, layanilah mereka. Biarlah terang saudara bercahaya di depan semua orang, supaya mereka melihat perbuatan saudara yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih, saya pribadi yakin Bapa yang ada di surga akan selalu tersenyum melihat apa yang Bapak Ibu lakukan, melihat apa yang kita lakukan untuk orang-orang di sekitar kita. Hati Tuhan tentu bangga ketika melihat setiap anak-anak Tuhan menjadi tempat di mana semua orang mengingat kebesaran Sang Penciptanya. Dan saya percaya bahwa kita tidak akan pernah dilupakan oleh Tuhan. Tuhan akan menyayangi kita, senantiasa melihara kehidupan kita, dan kita akan terus dipakai Tuhan untuk kemuliaan nama-Nya. Kiranya renungan yang singkat ini menjadikan inspirasi untuk kehidupan kita yang semakin hari semakin menyenangkan hati Tuhan, semakin hari memiliki waktu untuk memperhatikan orang-orang yang ada di sekeliling kita. Firman Tuhan menguatkan langkah kita bahwa kita bukan hanya umat pilihan, tetapi kita memiliki tanggung jawab untuk memperhatikan mereka. Tuhan Yesus memberkati.